Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi dalam Rema Rama hari Sabtu 20 Juni 2020. Bagaimana kabar kita semua di akhir pekan ini? Semoga kita sehat dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh menyenangkan ya Tuhan, ketika kami mengingat-ingat kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terutama pada hari ini, Tuhan boleh menyertai kehidupan kami, menyertai aktivitas kami, pekerjaan kami. Sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk kembali bersekutu bersama dengan Engkau di dalam waktu ini ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami untuk menjadi pedoman dalam setiap apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami perbuat. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan di dalam segala kekurangannya. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas pikiran dan mulut hamba-Mu ini. Sehingga firman yang disampaikan adalah firman kebenaran Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di bawah perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Dan sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pernahkah timbul dalam pikiran kita, pernahkah sejenak kita berpikir, mengapa begitu banyak nama jalan? Kalau di Kampung Tator ini sendiri, banyak sekali jalan. Jalan Patimura sebagai jalan poros, kemudian ada jalan Gemini, jalan Gang Anoa, jalan Ki Hajar Dewantara, dan banyak lagi jalan. Juga pernahkah kita berpikir kenapa begitu banyak nomor rumah? Kenapa harus nomornya berbeda-beda? Mengapa harus ada alamat A, alamat B? Ya jawabannya sederhana saja. Supaya mempermudah kita jika hendak berkunjung atau mengirimkan sesuatu lewat pos. Kita pasti kebingungan bila kita tidak memiliki alamat yang jelas dan tentu menghambat aktivitas kita. Sebagai contoh, kalau kita hendak berkunjung ke rumah saudara kita, sahabat kita di tempat yang jauh, ataupun ya di dalam Sangatta saja, kalau kita tidak mempunyai alamat yang jelas, pasti
kita akan kebingungan. Dan bisa saja kita tidak sampai kepada tujuan itu. Malah kita kembali ke tempat kita semula karena kita tidak menemukannya. Ya, kalau sekarang di tengah pandemi corona kan lagi rame belanja online. Dan di dalam belanja online selalu disertakan keterangan delivery by courier. Jadi mohon sertakan alamat. Kalau alamatnya tidak jelas, kurir tersebut tidak akan bisa menyampaikan barang itu. Jadi alamatnya harus jelas supaya kurir bisa selamat mengantarkan barang itu dan barang itu bisa sampai kepada pembelinya. Begitu juga dalam kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Pasti kita pernah bertanya, apakah benar ada kehidupan yang lain setelah saya meninggal? Dan pasti jawabannya pun kita sudah tahu. Dengan iman kita mengatakan pasti ada. Karena firman Tuhan yang kita yakini pun mengatakan seperti itu. Namun untuk menemukan tempat lain itu, namun untuk menemukan kehidupan yang lain itu, kita tidak bisa menemukannya di dunia ini. Kita hanya bisa menemukannya di dalam Yesus Kristus. Supaya kita bisa sampai ke kehidupan yang lain itu. Alamatnya adalah Yesus Kristus. Seperti dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-6 sangat jelas dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu, sebelum semuanya terlambat, marilah kita datang kepada Yesus dengan penuh penyesalan terhadap dosa-dosa kita. Marilah kita dengan rendah hati membawa kehidupan kita, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, dan biarkan Roh Kudus yang membarui hati kita, dan biarkan Roh Kudus menguasai hati kita, sehingga kita bisa sampai kepada alamat yang kita tuju, yaitu kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Yaitu surga, tempat di mana pujian dan penyembahan kepada Allah yang Maha Tinggi. Akhir dari hidup kita sebagai orang percaya adalah tinggal di mana Allah berada dan bertahta. Terpujilah Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa bersama, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Persekutuan Kaum Bapak Jemaat Rama Sangatta.
Terima kasih atas pujian yang diberikan. Kiranya pujian itu memberi berkat bagi kita semua dan berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kembali lagi kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur karena waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk bersekutu bersama-Mu, ya Bapa. Kiranya di dalam persekutuan kami ini, kehidupan kami boleh terus semakin intim bersama dengan Tuhan. Melalui persekutuan ini, Roh Kudus-Mu boleh terus menguasai kami, sehingga kehidupan kami benar-benar memuliakan Tuhan. Di tengah persekutuan dan doa kami ini, kami sepergumulan bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan tubuh. Biarlah Roh Tuhan menguasai pikiran dan tubuh mereka, sehingga di dalam pergumulan ini mereka tidak pernah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Berkati segala proses pengobatan, baik melalui makanan dan minuman, baik melalui tindakan para medis. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang di dalam pergumulan kelemahan tubuh. Kami juga tetap berdoa buat jemaat Tuhan yang senantiasa mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan bersama dengan mereka, bersama dengan setiap upaya yang mereka lakukan untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga pada waktu yang Tuhan tentukan, saudara kami ini boleh menikmati hasil jerih payah mereka berupa pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Kami juga bersyukur karena melalui saudara-saudara kami di tim renungan malam Jemaat Ramah, meskipun kami tidak dapat bersekutu secara fisik, tetapi kami boleh dipersekutukan melalui media online. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohonkan berkat buat saudara-saudara kami di tim renungan Rema Rama ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesehatan agar mereka boleh terus tekun memberikan pelayanan yang terbaik melalui renungan ini. Sehingga kami bersama-sama boleh terus memuliakan Tuhan lewat renungan malam ini ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur karena melalui pemerintah kami boleh terus kembali bersekutu di rumah-Mu yang kudus melalui kebaktian hari Minggu. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kami di dalam segala protokoler kesehatan yang ketat. Berikan kami hikmat untuk dengan rendah hati boleh mengikuti protokoler itu, sehingga kami boleh beribadah dengan hikmat kepada Tuhan pemberi hidup kami. Allah Bapa di dalam surga, berkati segala macam pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu untuk memperoleh nafkah. Biarlah semuanya itu boleh dikerjakan dengan baik, boleh dikerjakan dengan penuh tubuh yang sehat, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan sukacita bagi keluarga, terlebih kemuliaan bagi Tuhan. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan, doa syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian persekutuan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.